warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua yang budiman dan berbahagia, selamat bertemu kembali dengan Pak Mari di channel Pak Mari SS. Pada episode ini temanya sangat berbeda, sangat spesial, karena merupakan serangkaian penayangan tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari implementasi kurikulum Merdeka. Tayangan ini dibagi dalam berbagai segmen mengenai pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam berbagai tahapan. Nah, di tayangan ini khusus mengenai gambaran secara global dari awal sampai akhir. Yang berikutnya akan disusul satu persatu mengenai pelaksanaan proyek tersebut dari awal pelaksanaan, gelar karya, kemudian presentasi di depan kelas, dan refleksi yang akan diberikan atau ditayangkan secara lebih detail. Memang implementasi kurikulum Merdeka ini sudah dimulai sejak tahun pelajaran yang lalu melalui program sekolah penggerak, di mana sekolah-sekolah penggerak itu diwajibkan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yang salah satu khasnya adalah pelaksanaan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagi sekolah-sekolah penggerak, walaupun masih dalam rangka mencoba mencari bentuk yang tepat mengenai implementasi kurikulum Merdeka, tetapi karena didukung intervensi dana dan lain-lain dari pemerintah, maka mereka dengan gagah berani melaksanakan kurikulum Merdeka. Lain halnya pada tahun pelajaran 2022-2023 ini, banyak sekolah yang ikut mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri. Artinya tidak memiliki atau tidak mendapatkan support intervensi pendanaan dari pemerintah dan lain-lain, yang mereka harus melaksanakan dengan pembiayaan secara mandiri. Pasti dibutuhkan sebuah strategi dan keberanian yang khusus bagi sekolah tersebut untuk mencoba mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut, utamanya adalah pada pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang menjadi problem pada umumnya. Pada era-era sekarang ini, banyak yang masih belum berani mencoba untuk menerapkan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pada episode ini atau segmen ini kita akan tampilkan suatu contoh keberanian sebuah sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Watu Malang Wonosobo, yang dikomandani atau dinahkodai oleh Bapak Slamet Sumari MHum bersama dengan para warga sekolah, Bapak Ibu guru maupun karyawan beserta para siswanya, mencoba menerapkan kurikulum Merdeka, yaitu mandiri berubah, utamanya dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di awal tahun, awal semester 1, setelah selesai masa pengenalan lingkungan sekolah, langsung melaksanakan proyek tema yang pertama. Untuk jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Bapak Ibu, pemirsa semuanya, kali ini kita akan mewawancarai Pak Sugiono SPD selaku Ketua Komite Pembelajaran di SMA Negeri 1 Watu Malang, tentang pelaksanaan proyek
penguatan profil pelajar Pancasila di SMA ini. Dan dengan Bu Rina selaku guru pendamping di kelas ini mendampingi wali kelas Pak Rian Jaya. Yang pertama akan saya tanyakan kepada Pak Sugi lebih dahulu untuk kaitannya dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Pak Sugi minta penjelasan dari Pak Sugi mengenai pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Petani. Yang pertama, bagaimana dengan kesiapan Pak Sugi dan timnya di komite pembelajaran ketika melaksanakan proyek ini, di mana di Wonosobo itu kalau tidak salah baru SMA Negeri 1 Malang yang berani menerapkan proyek ini di awal tahun. Silakan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Selamat Sumari MU. Pada dasarnya untuk IKM dengan adanya proyek itu kita sudah menyusun dari sisi perencanaan, yaitu dengan membuat modul proyek terlebih dahulu yang tentunya kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan di SMA Negeri 1 Watu Malang. Nah, untuk proyek yang pertama itu kami kaitannya dengan hal itu membuat proses tamanisasi kaitannya dengan ketersediaan oksigen, dan kami buat modul di dalam perencanaan, termasuk di awal kami berani untuk mengawali proyek tersebut karena itu sesuatu yang memang harus, dan sekolah kami SMA Negeri 1 Watu Malang itu berani mengawali kegiatan itu, proyek tersebut di awal pembelajaran atau masuk kelas 10 itu langsung ke proyek. Tapi tentunya juga sudah adanya suatu persiapan, tidak ujuk-ujuk itu tidak. Segala sesuatu harus adanya suatu persiapan sebelum adanya suatu pelaksanaan. Terima kasih Pak Sugi. Kemudian ini mungkin pertanyaan bagi semua sekolah kami sama ya. Ketika menerapkan sesuatu yang pertama kali belum ada petunjuk secara teknis atau contoh konkret yang bisa dicontoh, ditiru, itu pasti punya kekhawatiran atau sesuatu yang diperkirakan negatifnya. Menurut Pak Sugi sebagai ketua komite, bagaimana prediksi atau estimasi dari tim ini ketika mau menerapkan proyek ini? Ya. Jadi manusiawi ya, ketika sesuatu yang baru, mengawali sesuatu yang baru dan itu muncul kekhawatiran, tetapi kita mensikapinya itu secara positif. Maksudnya bagaimana? Kekhawatiran itu jadikan suatu penguatan bahwa tak ada gading yang tak retak, segala sesuatu itu harus dilaksanakan. Nah, nanti dalam pelaksanaan itu pasti ada koreksi atau evaluasi, itu sesuatu yang sangat bagus untuk pemantapan dan juga perbaikan agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu di tim komite pembelajaran itu kita menjelaskan, kita saling bertukar pikiran, menjawab kekhawatiran tersebut dengan suatu optimisme. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Sugi. Nah ini ketika kita didasari rasa khawatir tetapi juga punya optimisme untuk melaksanakan, setelah terlaksana, ini kan hari terakhir pelaksanaan gelar karya ya Pak. Ya. Berarti proyek pertama ini sudah insya Allah akan selesai pada hari ini. Dari perkembangan sejak awal perencanaan, kemudian pelaksanaan dan akhir proyek ini, menurut Pak Sugi ada apa saja, termasuk hikmah apa atau hasil seperti apa yang diperoleh baik oleh anak-anak ataupun bapak ibu semuanya? Jadi dari hasil pengamatan dan juga langsung melakukan di lapangan itu luar biasa sekali
dengan adanya kurikulum merdeka dan dengan adanya proyek ini, karena anak itu tidak hanya sebatas teori, tetapi mereka langsung terjun langsung praktek, mereka sendiri yang merencanakan, mereka sendiri yang melaksanakan, mereka sendiri yang melihat hasilnya, dan anak atau siswa itu sangat mengapresiasi dan luar biasa hasilnya. Mereka tahu bagaimana bergotong royong, saling membantu, lalu merencanakan suatu kegiatan, pelaksanaan bagaimana sampai hasil. Mereka sendiri yang langsung terjun ke lapangan, mereka sendiri yang bekerja. Tentunya itu di bawah bimbingan dari pendamping dalam proyek tersebut. Jadi siswa juga sangat mengapresiasi dan banyak sekali peningkatan yang tadinya itu mereka mungkin jarang atau belum bisa presentasi. Ketika gelar karya mereka bisa presentasi bagaimana berbicara di hadapan umum, bahkan presentasinya itu tidak hanya sesama teman, presentasi depan teman, tetapi mereka juga latihan untuk berani presentasi hasil karya atau gelar karya tersebut itu di hadapan Bapak Ibu guru. Jadi melatih siswa itu untuk menjadi siswa yang siap untuk menyongsong masa depan yang lebih bagus Indonesia maju. Oke, terima kasih Pak Sudi. Ini dari kacamata Pak Sudi selaku Ketua Komite Pembelajaran dari kacamata Pak Sudi ya. Akan saya buktikan pada anak-anak semuanya. Coba saya tanya pada anak-anak semua. Takut tidak ketika kalian mau melaksanakan tugas dikasih tugas proyek ini? Tidak takut? Awalnya khawatir nggak awalnya? Khawatir. Ketika kalian mau presentasi rasanya seperti apa? Gugup. Pernah kalian presentasi? Ada yang pernah, ada belum? Tapi dalam pelaksanaan ini semuanya jadi presentasi? Apapun perannya ya? Ada hasilnya nggak? Apa yang disampaikan oleh Pak Suki tadi? Benar nggak itu? Benar, penasaran benar? Oke, Bapak Ibu semuanya, ternyata ini bukan hanya kata-kata dari Bapak Ibu guru, apalagi Ketua Komite Pembelajaran. Ternyata anak-anak membetulkan apa yang sudah disampaikan itu. Berarti ini bukan bohong-bohongan. Proyek kita laksanakan seperti itu dan hasilnya anak-anak merasakan sendiri. Nah, anak-anak bisa bekerja seperti itu dengan penuh keberanian, walaupun awalnya takut, khawatir, grogi ya. Tentu tidak lepas dari peran Bapak Ibu guru, terutama orang tua dan pendamping. Itu saya akan tanyakan pada Bu Erina selaku guru pendamping, karena Bapak wali kelas kalian sedang ada tugas kelompok mendampingi tim lomba ya di UNSIK. Maka sekarang saya akan tanyakan pada Bu Erina, bagaimana Ibu mendampingi anak-anak mempersiapkan ini untuk menghadapi proses-proses ini? Tentunya sangat mengapresiasi anak-anak sangat semangat dari awal sampai akhir, walaupun mungkin ada kekurangan seperti pertama kayak kekompakan gitu belum terlaksana, tapi setelah dievaluasi setiap hari seperti itu mereka bisa bersatu saling gotong royong seperti itu. Oh begitu. Anak-anak sebelum ada proyek sudah saling kenal belum? Belum. Siapa yang satu SMP? SMP 1 coba. Tapi bukan satu kelas. Jadi nggak kenal. Oke. SMP 2. Wah, satu. SMP 3. Banyak. Satu kelas nggak? Saling kenal nggak? Tidak. Baik, mungkin SMA yang lain. SMA apa? Marif. SMP Marif. Oke. Hah? SMP apa? Oke. Berapa anak? 2. Saling kenal nggak? Satu kelas. Oh, satu kelas lumayan teman ya. Jadi yang belum saling mengenal, sekarang sudah saling mengenal? Benar? Nah, kenalnya yang kenal atau bisa kompak? Kompak. Oke.
Guru dan teman-teman semuanya, dengan proyek seperti ini tidak hanya menghasilkan keberanian, tetapi kekompakan, saling mengenal ternyata luar biasa. Oke Bu, tips-tips yang Ibu berikan ketika anak-anak mau melakukan presentasi apa saja? Tentunya pembagian tugas masing-masing dan percaya diri itu yang paling utama. Soalnya kayak mungkin anak mungkin biasa dan harus presentasi di kelas lain, mereka pasti gugup, tegang. Ya jadi diberi semangat, motivasi, ayo kalian bisa, tidak apa-apa untuk tidak takut untuk salah. Karena kita semua itu masih belajar. Ya jadi sebisa kalian seperti apa nanti kita perbaiki ke kelas. Tanya kepada anak ya. Benar bisa merasakan motivasi dari Bapak dari Evina. Jadi penting ya pembelajaran ketemu dengan Bapak Ibu langsung kan penting banget. Beda nggak ketika kalian PJJ di rumah di hadapan HP dengan pelajaran di sekolah? Beda. Jujur sekarang, senang di rumah atau senang di sekolah? Hah? Seringnya di sekolah karena diberi sangu atau karena ketemu dengan Bapak Ibu guru? Ya, berarti kalian jujur, pasti ada yang senang karena dikasih sangu. Kami sudah pasti lebih senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru karena kalau tidak tahu bisa tanya langsung. Walaupun kalian sudah bisa tanya kepada Pak Google ya. Tapi ya jawabannya lebih mantap kalau yang jawab Bapak Ibu guru di sekolah. Terima kasih semuanya kepada anak-anak yang sudah sukses melaksanakan proyeknya. Bapak Ibu semuanya, kita jangan takut untuk mencoba menerapkan sesuatu hal yang baru. Walaupun proyek ini baru pertama kali kita laksanakan, tetapi insya Allah dengan niat yang baik, kerjasama yang baik, ada komite pembelajaran yang bekerja maksimal, kemudian para pendamping melaksanakan tugas yang baik, anak-anak semuanya melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, hasilnya luar biasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Tayangan yang perdana dari serangkaian tayangan mengenai pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Watu Malang, Wonosobo. Nah, episode ini atau tayangan ini mudah-mudahan mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi sekolah-sekolah yang melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, utamanya dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya Pak Mari menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, jangan lupa selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.